Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan umur panjang, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah sintaksis ini tepat waktu dan menyelesaikannya dengan baik. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Heti Triwahyuni MPD, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terhormat, yang saya hormati, teman-teman, rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pendidikan sastra dan bahasa daerah. Izinkanlah kami berdua, yaitu saya sendiri Irma Beni Wahyuningsih serta rekan saya Ibu Heni Asmiati akan menyampaikan materi mata kuliah sintaksis, yaitu tentang kalimat sempurna dan tidak sempurna. Tujuan pembelajaran yang bisa kita ambil dari materi pada pertemuan kali ini, yaitu 1. Mengidentifikasi perbedaan antara kalimat sempurna dan tidak sempurna. 2. Memahami elemen-elemen yang membentuk kalimat sempurna. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara dengan menggunakan kalimat yang benar dan efektif. Baiklah, kita mulai dari pendahuluan. Pengertian sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari cara kata-kata disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna. Fokus sintaksis itu sendiri adalah menyelidiki bagaimana kata-kata dan frase digabungkan untuk menghasilkan kalimat yang dapat dimengerti. Mengapa kita penting memahami kalimat sempurna dan tidak sempurna? Karena dalam suatu bahasa, struktur kalimat merupakan aspek yang sangat penting yang menentukan kejelasan dan keefektifan komunikasi. Jadi, pemahaman tentang kalimat sempurna dan tidak sempurna adalah dasar yang harus dikuasai untuk menghasilkan kalimat yang jelas dan bermakna. Jadi, oleh karena itu, memahami perbedaan antara kalimat sempurna dan tidak sempurna itu sangatlah penting. Apa kalimat sempurna dan tidak sempurna? Kalimat sempurna adalah kalimat yang memiliki struktur lengkap dan mampu berdiri sendiri dengan memberikan informasi yang jelas dan utuh. Sedangkan kalimat tidak sempurna adalah kalimat yang strukturnya tidak lengkap sehingga memerlukan tambahan informasi untuk menjadi jelas. Mengapa pengetahuan tentang kalimat sempurna dan tidak sempurna ini sangat penting? Ada beberapa alasan, diantaranya yang pertama yaitu 1. Keefektifan komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan keefektifan komunikasi ini adalah dengan kita memahami dan menggunakan kalimat sempurna, kita dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Ini sangat penting dalam komunikasi formal, seperti membuat laporan, surat, dan presentasi. Yang berikutnya adalah kemampuan menulis dan berbicara. Kemampuan menulis dan berbicara ini adalah untuk mengetahui bagaimana menggunakan kalimat sempurna dan tidak sempurna ini dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menulis esai, artikel, cerita, serta
kita dapat berbicara di depan umum dengan kalimat yang baik. Yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan bahasa. Dengan kita memahami struktur kalimat, membantu dalam mempelajari dan mengajarkan bahasa, baik sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang dimaksud dengan pengembangan keterampilan bahasa ini adalah apabila kita sudah memahami struktur kalimat-kalimat, kita dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas dan efektif. Berikutnya adalah analisis bahasa. Pemahaman ini juga sangat penting dalam menganalisis teks dan linguistik. Menganalisis bahasa membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam struktur kalimat. Nah, itu tadi diantaranya beberapa alasan mengapa kita perlu atau pengetahuan tentang kalimat sempurna dan tidak sempurna ini sangat penting. Berikutnya adalah definisi kalimat sempurna. Seperti yang sudah diuraikan tadi dalam pendahuluan, bahwa kalimat sempurna atau kalimat utuh adalah kalimat yang memiliki struktur lengkap, yaitu mengandung subjek dan predikat yang berfungsi untuk menyampaikan ide atau informasi yang lengkap. Ciri-ciri kalimat sempurna diantaranya yaitu 1. Memiliki subjek dan predikat. 2. Kadang-kadang memiliki objek pelengkap dan keterangan. 3. Memiliki makna yang jelas dan lengkap. Contoh terdapat pada kalimat Budi membaca buku. Budi di sini adalah sebagai subjek, membaca adalah predikat, serta buku adalah objek. Struktur kalimat sempurna, komponen utamanya yaitu subjek atau biasa disingkat S, yaitu adalah pelaku tindakan atau pembicaraan dalam kalimat. Predikat atau P adalah kata kerja atau kata yang menjelaskan tindakan atau kondisi subjek. 3. Objek atau O adalah penerima tindakan, dapat berupa kata benda atau frase benda jika diperlukan. Serta keterangan atau K adalah informasi tambahan yang memberikan rincian lebih lanjut. Keterangan ini bisa keterangan waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Contoh struktur kalimat sempurna seperti ayah membeli mobil. S ditambah P ditambah O. Ayah di sini sebagai subjek, membeli adalah predikat atau apa yang dilakukan oleh subjek, mobil adalah objek. Contoh yang kedua adalah dia tidur di kamar. S ditambah P ditambah K. Subjek ditambah predikat ditambah keterangan. Dia di sini sebagai subjek, tidur sebagai predikat, di kamar yaitu keterangan tempat. Berikutnya adalah definisi kalimat tidak sempurna. Kalimat tidak sempurna atau kalimat tidak utuh adalah kalimat yang tidak memiliki struktur lengkap sehingga tidak bisa berdiri sendiri untuk menyampaikan ide yang jelas. Nah, kalimat ini seringkali berupa frase atau klausa yang memerlukan tambahan informasi agar maknanya lengkap. Ciri-ciri kalimat tidak sempurna adalah 1. Kehilangan salah satu unsur inti seperti subjek atau predikatnya. Yang kedua, tidak dapat berdiri sendiri dengan makna yang jelas. 3. Seringkali berupa frase atau klausa
yang tergantung pada konteks lain untuk menjelaskan maknanya. Contoh, karena hujan deras. Dalam kalimat tersebut tidak jelas apa yang terjadi karena hujan deras tersebut. 2. Membaca buku. Tidak jelas siapa yang membaca buku tersebut. Berikutnya adalah jenis-jenis kalimat tidak sempurna. Jenis-jenis kalimat tidak sempurna dalam bahasa Indonesia merujuk pada kalimat-kalimat yang tidak memiliki struktur lengkap atau komponen yang seharusnya ada dalam sebuah kalimat standar. Nah, kalimat tidak sempurna seringkali digunakan dalam komunikasi sehari-hari, terutama dalam percakapan, dalam pesan singkat, atau konteks informal lainnya. Berikut yang termasuk ke dalam jenis kalimat tidak sempurna adalah 1. Klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan klausa utama untuk membentuk kalimat lengkap. Contoh, jika kamu datang. Tidak lengkap tanpa kelanjutan. Misalnya, jika kamu datang, kita akan pergi bersama. Yang kedua adalah frase. Frase adalah kelompok kata yang tidak memiliki subjek dan predikat lengkap. Contoh, di meja. Tidak ada subjek atau predikat yang menjelaskan aksi atau keadaan dengan cepat. Tidak ada subjek atau predikatnya. Perbedaan utama antara kalimat sempurna dan tidak sempurna adalah bisa dilihat dari satu, strukturnya, di mana kalimat sempurna memiliki struktur lengkap dengan subjek dan predikat, sedangkan kalimat tidak sempurna tidak memiliki struktur lengkap. Berikutnya bisa juga dari kejelasannya, lalu dari penggunaannya. Kalimat sempurna umumnya digunakan dalam konteks formal, tulisan resmi, dan situasi di mana kejelasan itu diperlukan, sedangkan kalimat tidak sempurna biasanya lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, di sini kalimat sempurna bisa juga mengandung lebih banyak informasi melalui objek pelengkap serta keterangan, sedangkan kalimat tidak sempurna cenderung sederhana dan seringkali hanya mencakup informasi dasar atau respon singkat saja. Seperti digambarkan di sini, seperti yang sudah saya uraikan barusan, bisa kita simpulkan bahwa kalimat sempurna, perbedaannya dan kalimat tidak sempurna diantaranya, kalimat sempurna dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang utuh serta mengandung informasi yang lengkap dan jelas, sedangkan kalimat tidak sempurna tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat utuh serta memerlukan kalimat atau klausa lain untuk melengkapinya dan memberikan makna yang penuh. Dengan demikian, pemahaman tentang perbedaan antara kalimat sempurna dan tidak sempurna membantu dalam memilih jenis kalimat yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi yang dihadapi. Kalimat sempurna ini lebih cocok untuk situasi yang membutuhkan kejelasan dan formalitas, sedangkan kalimat tidak sempurna lebih efisien dan praktis untuk komunikasi sehari-hari. Setelah kita memahami apa perbedaan kalimat sempurna dan tidak sempurna, lalu contoh-contoh kalimat sempurna dan tidak sempurna, mengapa kita harus memahami tentang kalimat sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang pentingnya penggunaan kalimat-kalimat ini.
Nah, untuk kalimat sempurna biasanya digunakan untuk komunikasi efektif. Kalimat sempurna sangat penting dalam menyampaikan informasi secara jelas dan terstruktur yang esensial untuk komunikasi formal dan profesional. Sedangkan kalimat tidak sempurna biasanya digunakan untuk penulisan kreatif. Kalimat tidak sempurna sering digunakan dalam sastra, dalam dialog, dalam cerita, atau puisi untuk memberikan nuansa tertentu dan efek dramatis. Misal, penggunaan kalimat pendek dan tidak sempurna dalam dialog dapat menekankan emosi atau ketegangan. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa kalimat sempurna digunakan untuk komunikasi yang bersifat formal, sedangkan kalimat tidak sempurna digunakan untuk penulisan kreatif seperti membuat suatu cerita, membuat karangan atau puisi. Karena kalimat-kalimat formal tidak mungkin digunakan di dalam suatu karya sastra. Berikutnya adalah contoh penggunaan dalam paragraf. Kalimat sempurna. Hari ini cuaca sangat cerah. Banyak orang berjalan-jalan di taman. Yang dimaksud dengan kalimat sempurna tersebut adalah menyampaikan informasi dengan jelas dan memberikan gambaran lengkap tentang situasi. Yang berikutnya adalah kalimat tidak sempurna. Meski lelah, terus bekerja karena semangatnya yang tinggi. Nah, dalam kalimat tersebut, meskipun terkesan tidak lengkap, kalimat-kalimat ini dapat menambahkan intensitas atau emosi pada teks, terutama dalam narasi atau dialog. Sebelum saya memberikan kesimpulan dan mengakhiri presentasi pada pertemuan kali ini, yaitu tadi membahas tentang materi kalimat sempurna dan tidak sempurna. Di sini banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dalam memahami sebuah kalimat. Jadi, memahami kalimat ini tidak hanya bermanfaat di dunia pendidikan ya, atau di bidang akademik, tetapi bisa di bidang profesional atau bahkan untuk diri pribadi sendiri. Dalam bidang akademik, manfaat yang bisa dirasakan adalah dengan memahami kalimat bisa meningkatkan kemampuan kita dalam menulis esai, dalam membuat laporan, serta tugas akademik lainnya. Sedangkan dalam bidang profesional lainnya, dengan kita memahami sebuah kalimat atau memahami kalimat dapat memperbaiki keterampilan komunikasi di tempat kerja, baik dalam penulisan maupun percakapan. Nah, yang terpenting, manfaat bagi diri kita sendiri apabila kita memahami sebuah kalimat adalah kita dapat memperbaiki kemampuan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak ada ruginya apabila kita belajar untuk memahami sebuah kalimat. Karena kalimat yang kita ucapkan, kalimat yang kita sampaikan itu merupakan cerminan dari kepribadian kita. Kesimpulan dari materi tentang kalimat sempurna dan tidak sempurna yang sudah tadi saya bahas dan jabarkan adalah memahami perbedaan antara kalimat sempurna dan tidak sempurna sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mempelajari struktur kalimat yang tepat, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita, baik dalam tulisan maupun dalam lisan. Penggunaan yang tepat dari kedua jenis kalimat ini tergantung pada konteks dan tujuan dari
percakapan atau tulisan. Oke, baiklah. Setelah pemaparan materi yang sudah tadi disampaikan, yaitu mengenai perbedaan antara kalimat sempurna dan tidak sempurna, contoh kalimat sempurna dan tidak sempurna, contoh kalimat dalam bentuk paragraf, kalimat sempurna dan tidak sempurnanya. Nah, sekarang coba kita latihan mengidentifikasi kalimat. Nanti membuat kalimat seperti yang dicontohkan seperti ini. Tentukan apakah kalimat berikut sempurna atau tidak sempurna. Nah, ini ada contohnya di sini. Membuat suatu kalimat, contoh dia menulis surat. Berikan keterangannya. Ini merupakan kalimat sempurna atau tidak sempurna. Seandainya sempurna, tentukan apa subjeknya, predikatnya, serta objeknya. Yang berikutnya adalah ada kalimat untuk mencapai tujuan. Nah, tentukan ini termasuk kalimat sempurna atau kalimat tidak sempurna. Kalau memang ini tidak sempurna, berikan alasan mengapa tidak sempurna kalimat ini. Contoh alasan di sini tidak ada subjek dan predikat yang jelas. Tuliskan seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian dan pemaparan materi banyak sekali kekurangan. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, dipersilahkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.